Selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Shalom. Shalom. Kita bersyukur walau di saat-saat sulit seperti ini pun Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita bersama untuk beribadah kepada Tuhan. Ini membuktikan bahwa kasih dan kesetiaan Tuhan tetap berlaku bagi saya dan saudara. Ini membuktikan kasih dan kesetiaan Tuhan senantiasa hadir bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu, mari hari ini kita membawa pujian syukur pengagungan kita hanya bagi Dia. Saya mengajak segenap kita menundukkan kepala, kita satu dalam doa. Hanya kepadamu Tuhan saat ini kami mau datang beribadah. Hanya kepadamu saja Tuhan kami mau datang menyembah. Kami mau bawa pujian syukur kami. Kami mau bawa nyanyian hati kami, pengagungan kami, sembah kami hanya kepadamu Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang empunya hidup kami. Engkaulah Tuhan yang memelihara hidup kami Tuhan. Kami mengasihimu Tuhan. Mari Engkau sucikan, kuduskan, layakkan kami. Sehingga biarlah ibadah kami saat ini menjadi dupa yang harum, menyenangkan hatimu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Lebih dari yang kita pikirkan, lebih dari yang kita pinta, itulah yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu dengan hati yang bersyukur, mari kita sembah Dia. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Mari bersama kita katakan, tidak dapat aku mengukurnya, tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu Tuhan, kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Ku bersyukur padamu Tuhan, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari kembali kita mau katakan, tidak dapat aku mengukurnya, tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat menghitungnya, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu Tuhan, kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan. Kami mau bersyukur bersama hanya kepadamu Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku.
Kau jadikan hidup ini, Kau jadikan hidup ini lebih indah. Terima kasih Tuhan, dan lebih berharga. Terima kasih Tuhan, sebab Kau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kembali dari hati kita yang terdalam, kita mau katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kalau jaminan kami Tuhan, Jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. ku bersyukur. Padamu Kau Tuhan yang mengasihiku. terima kasih Tuhan. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih sekali lagi katakan, Kau jadikan hidup ini Kau jadikan hidup ini lebih indah. dan lebih berharga. Terima kasih Tuhan. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Ini hati kami Tuhan, Genap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? segenap hatiku Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Mari dengan penuh ucapan syukur kita mau katakan, Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. segenap hatiku Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. katakan, ku bersyukur padamu. Ku bersyukur padamu. Ku
bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu selamanya. Beri sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita akan bersama meninggikan nama Tuhan, memuji namanya, menjanjikan kasih dan kebesarannya yang besar yang Tuhan sudah nyatakan bagi saya dan saudara. Haleluya. Mari bersama bertepuk tangan bagi Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Kami mau menyanyikan pujian dari hati kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukur-Mu, Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. haleluya. Mari kembali kita katakan, kasih yang begitu besar, kasih yang menyelamatkanku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Kami bersyukur padamu Tuhan. Naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya. Mari bersama kembali kita katakan, ku naikkan syukurku Naikkan syukurku, hanya bagi-Mu Tuhan. naikkan syukurku. Oh, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Sorak-sorai yang terbaik hanya bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita akan terus bersama memuji Tuhan, membesarkan namanya, menyanyikan kasih-Nya yang besar bagi saya dan saudara. Haleluya. Betapa dalam kasih-Mu Tuhan, betapa lebar kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur hanya kepada-Mu Tuhan. Mari bersama kita mau katakan, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami. Besar, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu.
Yesus. Yesus Tuhanku. Haleluya. Mari kembali kita naikkan pujian ini. Begitu besar kasih-Mu Tuhan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu yang termulia, tiada terselami. Katakan besar, Besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidupmu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebar, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti-Mu. Yesus, Yesus Tuhanku, anugerah-Mu selalu baru, anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Oh, betapa dalam. Mari katakan betapa lebar, betapa lebarnya kasih-Mu Tuhan. kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, Tiada duanya, tiada sepertinya. Yesus Tuhanku. Betapa dalam, betapa lebar, Betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya. Yesus Tuhanku. Oh, 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 oh. Mari sama-sama katakan Yesus, Yesus Tuhanku. Kembali sorak-sorai, yang terbaik hanya bagi Tuhan kita. Haleluya. Jemaat Tuhan, firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Krisni. Kita berdoa, biarlah kita sebagai anak-anaknya dapat senantiasa menjadi pelaku firman Tuhan sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan dan bentuk pengabdian kita kepadanya. Dengan darah-Mu Kau tebus diriku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Dengan darah-Mu, Dengan darah-Mu Kau tebus diriku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anakmu. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Raja. Yesus, Yesus, Yesus,
Yesus ku berseru. Yesus, Yesus ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus Engkaulah Rajaku. Mari katakan Yesus, 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 Yesus ku berseru. Yesus, Yesus ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus Engkaulah Rajaku. pengabdianku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus Engkaulah Rajaku. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada hari ini Tuhan mengizinkan kami untuk bersekutu bersama-sama. Dan saat ini Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami datang kepadamu, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami waktu kami mendengar firman-Mu. Tuhan tolong kami. Roh Kudus yang ada di dalam hati kami menolong kami supaya kami mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 27 ayat 38 hingga ayat 46. Matius 27 ayat 38 hingga ayat yang ke-46. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Bersama-sama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu, jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya kepada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Diberkatilah setiap orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan di dalam kehidupannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tahun 2020 belum lama berjalan. Namun dunia dikejutkan dengan kemunculan virus yang mematikan. Virus corona pertama kali merebak di kota Wuhan, Tiongkok.
dan menyebar hingga ke berbagai negara. Keadaan ini sungguh memprihatinkan dan mencemaskan. Wabah corona telah menjadi ancaman serius yang perlu diantisipasi dan diatasi di beberapa negara. Negeri kita, Indonesia, secara geografis letaknya jauh dari Wuhan. Namun Senin 2 Maret 2020 Presiden mengumumkan bahwa virus tersebut telah masuk ke tanah air ini. Bagaimana reaksi kita? Bukankah sebagai orang percaya kita akan membawa pergumulan ini kepada Tuhan di dalam doa kita? Kita berdoa meminta Tuhan menyatakan pemulihannya. Dalam doa kita setiap hari terucap sebuah permohonan. Kiranya belas kasihan Tuhan ditunjukkannya bagi kita. Kita tidak hanya dengan sungguh-sungguh meminta Tuhan memulihkan orang-orang yang telah terkena virus. Tetapi kita pun berharap virus itu tidak menyerang kota kita. Namun Kamis 26 Maret 2020, baru beberapa hari yang lalu ya, terungkap bahwa virus itu ada di kota ini. Saat ini tidak sedikit orang mengalami ketakutan. Dalam ketakutan dan ketidakmengertian di situasi ini, pikiran kita dipenuhi pertanyaan, mengapa? Saudara, pertanyaan ini wajar dan sangat mungkin bisa dipertanyakan oleh siapapun juga. Siapapun saat ini akan bertanya mengapa, mengapa, dan mengapa. Saat kita terjebak di rumah kita sendiri, di luar sana ekonomi sedang anjlok. Saat kita ketakutan keluar dari rumah, di luar sana angka kematian bertambah. Di tengah situasi kelam seolah tak berujung ini, kita sangat mungkin akan bertanya, mengapa dia tidak peduli? Kita seakan berteriak dari dalam pergumulan kita, namun kita tidak menemukan dia. Di mana Tuhan sekarang? Mengapa Tuhan meninggalkan kita? Saudara yang terkasih, ribuan tahun yang lalu di atas kayu salib, Yesus berseru dengan nyaring, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, setelah luka-luka yang mengalirkan darah dari sekujur tubuh Yesus dan luka-luka yang menganga dan ditambah lagi, Yesus sudah berjam-jam tergantung di kayu salib. Seharusnya hal itu membuat tubuh Yesus menjadi sangat lemah. Namun Alkitab mencatat, setelah gelap gulita itu, Yesus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalimat ini terucap dengan suara yang sangat keras. Kita tidak punya satu penggambaran yang tepat untuk membayangkan bagaimana penderitaan Yesus saat itu. Bagian ini sedang menyingkapkan kengerian kita akan yang namanya dosa. Itulah saatnya di mana seluruh dosa manusia ditimpakan atas dirinya. Sampai Yesus harus menyalami keadaan, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, perkataan ini tidak mungkin dapat dimengerti secara tuntas. Ini merupakan penderitaan terberat bagi Yesus. Keadaan paling mengerikan adalah ketika manusia di dalam hidupnya, dia tidak menemukan Tuhan dimanapun.
Inilah keadaan sesungguhnya manusia di dalam dosa. Dosa telah memisahkan manusia dari Sang Pencipta. Terpisah, tidak mempunyai hubungan dengan Allah. Saat itu adalah saat yang paling tersendiri bagi Yesus. Saat itu adalah saat yang paling memilukan. Yesus betul-betul telah memikul hukuman akibat dosa. Saudara, kepedihan yang besar bagi Yesus. Namun inilah titik terjauh dari perjalanan Sang Anak Allah untuk mencari saudara dan saya. Anak Allah menjalaninya demi saudara, demi saya, agar kita dapat dikembalikan untuk menjalin persekutuan dengan Allah. Salib menjadi bukti kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Di balik penderitaan Yesus ada kemenangan. Di balik kematiannya, di balik seruan kesengsaraannya, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ada kemenangan untuk saudara dan saya. Kita diperdamaikan dengan Allah. Kita dipersatukan kembali melalui karya salib Kristus. Karenanya orang percaya tidak bisa lagi mengalami keterpisahan dari Allah. Baik di dunia ini maupun di dalam kekekalan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Tuhan? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, hari ini virus corona itu sudah berskala global. Ketika menengok sekeliling kita atau melihat ke dalam diri kita sendiri, ada banyak pertanyaan yang menyesakkan benak kita. Mengapa penderitaan seperti ini terus terjadi? Mengapa Tuhan seolah diam saat ini? Di mana Tuhan sekarang ini? Saudara, situasi yang tak dapat dengan mudah untuk dipahami dengan pikiran kita. Kita seolah tidak bisa melihat Tuhan bertindak sekarang. Sulit bagi kita menghadapinya. Helen Lemmel adalah seorang putri dari hamba Tuhan gereja Metodis. Berasal dari Inggris dan saat itu mereka menetap di dataran Amerika. Sejak kecil Helen dididik untuk hidup takut akan Tuhan. Sebagai anak seorang penginjil, Helen banyak mencontoh teladan dari kedua orang tuanya yang kemudian dia pakai dalam dia melayani di ladang misi. Beranjak dewasa, Helen mengembangkan talentanya dalam bidang musik dengan melanjutkan studinya di Jerman. Hal ini ia lakukan untuk memperlengkapi pelayanannya. Setelah pulang dari Jerman, Helen melakukan konser-konser di gereja dan mengajar latih vokal di Moody Institute. Ketika Helen berusia paruh baya, ia diceraikan oleh suaminya. Hari-hari Helen penuh dengan pergumulan. Namun di dalam kesulitan hidup yang begitu besar, pergumulan-pergumulan itu tidak mengurungkan niatnya untuk terus melayani Tuhan. Walau dengan hati yang hancur dan dalam keadaan mata yang buta, Helen terus melanjutkan pelayanannya.
Dia terus melayani lewat musik dan dia menciptakan banyak him. Pada waktu Helen berusia 54 tahun, dia menerima sebuah traktat yang berjudul Which Passion Will Prevail yang ditulis oleh Lilia Strotter. Setelah membaca traktat itu, Helen tersadar bahwa seharusnya dia memandang kepada Tuhan. Saat itu Helen menuliskan dalam lirik lagunya, Turn your eyes upon Jesus, look full in His wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Menjadi seorang buta dalam hari-hari hidup dan hatinya hancur, Helen mengarahkan pandangannya hanya kepada Tuhan. Betapapun pergumulan itu dihadapi dengan mata yang buta, tetapi mata rohaninya tetap tertuju kepada Kristus. Saudara yang terkasih, mungkin bukan hanya penyakit dari virus corona ini yang menjadi pergumulan kita. Mungkin sekali ada pergumulan-pergumulan lain yang membuat iman saudara goyang. Tetapi biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan kita. Melalui Kristus kita telah dipersatukan dengan Allah. Itu berarti melalui Kristus kita memiliki akses untuk datang kepada Allah. Saudara, di hari Minggu ini banyak gedung gereja yang hanya berisi kursi-kursi yang kosong. Satu sisi kita prihatin dengan situasi ini. Tetapi di sisi lain, kita sungguh-sungguh meyakini bahwa bagi kita yang telah memiliki Kristus, kita sudah memiliki akses untuk datang kepada Dia kapanpun dan dimanapun. Melalui Kristus kita boleh datang kepada Bapa kita. Saudara, setelah ibadah ini, ajaklah suami, ajaklah istri, ajak anak-anakmu, ajak orang tua, seisi rumahmu, sahabatmu. Ajak untuk datang bersama-sama mengambil waktu berdoa. Dari dalam ketakutan ini, mari memandang kepada Tuhan. Dari dalam pergumulan hidup ini, mari arahkan pandangan kita kepada Dia. Percaya bahwa di tengah pergumulan ini, di tengah situasi dunia hari ini, Allah tidak meninggalkan kita. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan hidup kami di dunia ini Tuhan, kami teringat akan peristiwa salib yang telah memperdamaikan kami dengan Bapa kami di surga. Dan di dalam hubungan yang telah dipulihkan itu, Allah tidak biarkan kami. Allah tidak tinggalkan kami. Allah ada bersama-sama dengan kami. Sekalipun hari ini kami tidak tahu situasi di sekeliling kami, besok
lusa dan seterusnya, mungkin akan semakin mencekam tempat kami hidup. Tetapi kami tahu Allah tidak tinggalkan kami. Allah bersama-sama kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan seluruh umat Tuhan di seluruh muka bumi, mari kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita. Pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita tenang dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, hati kami menaikkan syukur kepada Tuhan. Pada hari ini Engkau sungguh-sungguh menyatakan pemeliharaan-Mu bagi kami sekeluarga, bagi kami warga orang-orang di kota Palu, bagi kami bangsa Indonesia. Kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah pergumulan hidup kami. Pemeliharaan Tuhan itu nyata, hari demi hari bagi kami. Kau pelihara keluarga kami, Kau pelihara kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Bapa di surga, kami bersama-sama berdoa pada hari ini, menyerahkan untuk pemerintah kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang sanggupkan pemerintah kami untuk sungguh-sungguh boleh melakukan tindakan-tindakan yang tepat di dalam menangani pandemi Corona ini. Bapa di surga, kami bersama-sama berdoa, Tuhan campur tangan di dalam setiap keputusan-keputusan yang diambil oleh pimpinan negara ini, supaya di dalamnya sungguh-sungguh Allah menyatakan karyanya. Bapa di surga, kami juga bersama-sama berdoa pada hari ini, menyerahkan untuk seluruh tim medis. Kami berdoa untuk semua tim medis, bahkan semua orang-orang yang ada di rumah sakit. Tuhan, Engkau berkati mereka. Di dalam masa-masa ini, mereka terus-menerus bekerja tanpa mengenal lelah. Tuhan, berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kemampuan untuk mereka boleh menjalankan tugasnya dengan maksimal. Kami juga berdoa ya Bapa, menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk keluarga-keluarga dari para medis ini yang ditinggalkan di rumah karena mereka harus menjalankan tugas mereka. Tuhan, berkati keluarga mereka. Kami juga berdoa saat ini untuk ketersediaan alat pelindung diri yang sangat kurang. Tuhan, Engkau berkati supaya ada upaya-upaya yang dilakukan sehingga semua fasilitas, semua kebutuhan itu tercukupkan tepat pada waktunya. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati. Kami juga berdoa supaya anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan boleh bersatu hati untuk sungguh-sungguh berperan di dalam situasi hari ini. Kami boleh mengambil bagian di dalam pergumulan yang sedang dihadapi bangsa kami. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji nama Engkau. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan untuk orang-orang yang saat ini sedang dirawat
Di dalam anugerah Tuhan, mari Engkau menyembuhkan mereka Tuhan. Pulihkan keadaan mereka. Berkati juga keluarga mereka. Untuk orang-orang yang sedang berduka cita karena keluarga yang telah meninggal dunia, Kau juga memberikan penghiburan bagi mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita mau kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan hanya bagi Dia, Tuhan dan Raja kita. Kalau Tuhan kami yang layak dipuji, layak disembah, Layak dipuji, disembah, Kaulah yang berkata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. layak dipuji, disembah. Dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kepada kita kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Kasih karunia dari Allah Bapa akan menyertai hidup kita sekarang dan selamanya. Shalom.